Hai, perkenalkan, nama saya Anjeli Vita Kesek, mahasiswa jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Samratulangi dengan NIM 1906110229. Pada saat ini, saya akan membawakan video penjelasan materi memahami strategi untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Yang pertama tentunya kita harus mengerti apa itu strategi. Strategi adalah perencanaan secara keseluruhan atau perencanaan untuk mencapai suatu tujuan, atau juga langkah-langkah yang diambil dalam rangka mencapai tujuan, yang biasanya memiliki jangka waktu tertentu. Nah, untuk strategi ini biasanya memiliki jangka waktu yang panjang. Tujuan menunjukkan arah menyeluruh yang akan dituju oleh organisasi strategi. Itu artinya, strategi menggambarkan arah umum di mana sebuah organisasi berencana untuk mencapai tujuannya. Sistem perumusan strategi menghasilkan keluaran yang penting bagi organisasi, yaitu strategi itu sendiri. Ketepatan pemilihan strategi akan menjadi penentu efektivitas dan efisiensi pemanfaatan seluruh sumber daya organisasi dalam perwujudan visi perusahaan. Selanjutnya yaitu konsep strategi. Konsep strategi merupakan sebuah konsep yang perlu dipahami dan diterapkan oleh setiap pengusaha dalam segala macam bidang usaha. Pimpinan suatu organisasi setiap hari berusaha mencari kesesuaian antara kekuatan-kekuatan internal perusahaan dan kekuatan-kekuatan eksternal suatu pasar. Nah, salah satu konsep strategi yang paling sering digunakan yaitu analisis SWOT atau SWOT analysis, yang artinya strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunities atau peluang, dan threats atau ancaman. Analisis SWOT ini dimulai dengan cara membandingkan antara faktor internal perusahaan, yaitu kelemahan dan kekuatan, dengan faktor eksternal perusahaan, yaitu peluang atau ancaman. Selanjutnya, strategi itu dapat kita temukan dalam dua tingkatan. Yang pertama, strategi tingkat korporat atau strategi level korporat. Strategi level korporat merupakan tingkat paling tinggi dan paling luas dari strategi bisnis, ditentukan oleh kepala perusahaan atau kepala kantor utama perusahaan. Strategi korporat berkenaan dengan pertanyaan di mana sebaiknya perusahaan bersaing. Dan pada tingkat korporat ini permasalahannya adalah yang pertama, definisi bisnis di mana perusahaan akan berpartisipasi, dan yang kedua, penugasan sumber daya antar bisnis-bisnis tersebut. Analisis strategi korporat akan menghasilkan keputusan yang melibatkan bisnis yang akan ditambah, bisnis yang akan dipertahankan, dan bisnis yang akan didivestasi. Contoh strategi tingkat korporat yaitu penentuan visi dan misi, serta tujuan organisasi bisnis untuk semua orang. Tingkatan strategi yang selanjutnya yaitu strategi unit bisnis. Strategi unit bisnis berkenaan dengan bagaimana menciptakan dan memelihara keunggulan kompetitif dalam masing-masing industri yang telah dipilih oleh suatu perusahaan untuk berpartisipasi. Nah, strategi unit bisnis ini disusun oleh manajer-manajer perusahaan atau manajer-manajer cabang kantor perusahaan. Strategi unit bisnis bergantung pada dua aspek yang saling berkaitan. Yang pertama yaitu misi, dan yang kedua yaitu keunggulan kompetitif. Contoh strategi di unit bisnis ini adalah menciptakan pasar baru, diferensiasi produk, permainan harga, dan konten marketing. Sekian presentasi saya mengenai materi memahami strategi dalam